Indonesia resmi menjadi anggota Financial Task Force ke-40 organisasi internasional yang fokus pada upaya global pemberantasan pencucian uang. Polres Sukabumi amankan puluhan terduga pelaku pungli di kawasan wisata pantai Kabupaten Sukabumi. Satu keluarga warga negara Indonesia belum berhasil dievakuasi dari Gaza Selatan. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 6 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Petang selengkapnya. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh Financial Task Force ke-40. Financial Task Force adalah organisasi internasional yang fokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal. Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan dan iklim investasi di Indonesia. Berikut keterangan pers Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force FATF. Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pemangku kepentingan kunci lainnya, atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud. Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE Kim menyerukan agar kekerasan dan perang di Palestina segera diakhiri. Selain menyerukan agar kekerasan dan perang di Palestina segera diakhiri, dalam kesempatan ini Ibu Iriana Joko Widodo juga mengajak semua pihak untuk hidup secara damai, menghindari perpecahan dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah banyak yang kehilangan nyawa di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan, di mana sebagian besar adalah warga sipil yang tidak berdosa. Kehidupan di Gaza juga semakin sulit. Akses terhadap air bersih, listrik, dan makanan juga sangat terbatas. Sebagai perempuan, sebagai ibu, saya sangat sedih melihat situasi ini. Saya tidak bisa membayangkan derita anak-anak yang tidak berdosa yang harus menghadapi kenyataan seberat ini. Saya sungguh berharap kekerasan dapat dihentikan, perang dapat diakhiri, akses bantuan kemanusiaan dapat dibuka. Dan mari bersama kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Selain itu, saya juga mengajak kita semua untuk hidup
bersama secara damai, menghindari perpecahan dan permusuhan demi anak cucu kita, demi masa depan dunia yang lebih baik bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kehidupan di Gaza saat ini semakin sulit karena akses terhadap air bersih, listrik, dan makanan juga sangat terbatas. Untuk itu, Ibu Iriana Joko Widodo dan seluruh anggota OASE Kim mendoakan warga yang terdampak konflik ini. Dengan doa dibacakan oleh istri Menteri Agama Eni Yakut Khalil untuk menyampaikan doa atas kondisi yang terjadi di Palestina serta kepada para korban yang berjatuhan. Evakuasi satu keluarga warga negara di Indonesia yang tinggal di Gaza Selatan belum berhasil dievakuasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada pagi ini. Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan kembali belum berhasil. Diperoleh informasi bahwa pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi. Dari lapangan kami juga memperoleh informasi bahwa sudah 2 hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah. Kita akan terus berusaha. Dan kemarin saya lakukan kembali komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik. Saya juga langsung berkomunikasi dengan keluarga WNI Pak Hussein untuk memberikan semangat dan menyampaikan bahwa kami sedang terus berusaha. Kementerian Luar Negeri juga melakukan komunikasi terus dengan 3 relawan Mercy yang berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia serta kantor Mercy Jakarta guna memastikan keselamatan mereka. Saya juga ingin sekali lagi menyerukan agar Israel menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil dan mentargetkan serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit, masjid, dan gereja. Patuhi hukum humaniter internasional. Sekjen PBB pernah mengatakan, di dalam perang pun ada hukumnya. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.